Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Adriansa dengan NIM 220201115, Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan mempraktekkan praktikum pertemuan 6, di mana di sini saya akan membuat tutorial metode back of words. Pertama-tama kita akan menjelaskan apa itu representasi teks. Representasi teks adalah metode untuk mengkonversi teks ke dalam format dalam proses untuk algoritma yang terpenting pemrosesan bahasa NLP dan analisis data yang memahami informasi yang terkandung dalam teks. Yang kedua, contoh nyata kegunaan representasi teks di dunia kerja. Salah satunya adalah penggunaan e-commerce menggunakan representasi teks untuk menganalisis deskripsi produk dan ulasan pelanggan, yang kemudian membantu dalam merekomendasikan produk kepada pengguna berdasarkan preferensi mereka. Yang ketiga, kelebihan back of words. Yang pertama, mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, efektif untuk menganalisis sentimen dan klasifikasi. Tiga, tidak memerlukan pemahaman yang lebih dalam konteks mengabaikan urutan kata sehingga fokus pada frekuensi kata. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, hilangnya konteks, tidak mempertimbangkan urutan kata sehingga bisa kehilangan makna. Yang kedua, dimensi tinggi, bisa menghasilkan vektor dengan dimensi yang sangat tinggi, terutama dengan korpus besar. Yang ketiga, untuk kekurangannya sulit menangkap sinonim dan homonim, tidak mengenali hubungan antar kata. Untuk penjelasan tahapan back of words, yakni pengumpulan data, mengumpulkan teks yang ingin diancam, membersihkan teks dengan menghapus tanda baca, angka, dan melakukan penghilangan stop words. Kemudian melakukan tokenisasi, memecah teks menjadi unit kata. Selanjutnya, pembuatan vektor, menghitung frekuensi kata untuk membuat referensi vektor. Untuk penjelasan codingnya, back of words melibatkan penggunaan library pemrograman seperti Python dengan library seperti Grid, atau NLTK. Penjelasan hasil back of words selanjutnya untuk apa? Untuk representasi back of words dapat digunakan berbagai aplikasi untuk klasifikasi teks, pengelompokan dokumen ke dalam kategori berdasarkan konten, untuk menganalisis sentimen, menilai sentimen positif, negatif, atau netral dari teks, pembuatan rekomendasi, menggunakan analisis konten untuk merekomendasikan produk atau konten. Selanjutnya, pencarian informasi untuk meningkatkan relevansi hasil pencarian berdasarkan kata kunci yang terdeteksi. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan back of words dengan contoh yang simpel yang sudah saya buat. Untuk yang pertama, kita akan memasukkan library-nya terlebih dahulu. Sini kita menggunakan library Pandas yang digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk tabel dari mengimpor pustaka script yang digunakan untuk mengubah teks menjadi representatif numerik atau yang dikenal back of words. Yang kedua, kita
memasukkan data teksnya atau contoh teks. Di sini saya akan mengidentifikasi variabel data teks sebagai daftar yang berisi kalimat, yang mana kita menggunakan metode back of word. Contoh ini adalah contoh pertama, ini adalah contoh kedua, contoh ketiga ini berbeda. Kemudian kita akan membuat objek convectorizer. Nah, di sini menampilkan data teksnya. Di sini untuk mengambil nama fitur kata yang unik, kita menggunakan di sini saya menggunakan dfbow pd data frame x to array, yang dimana mengubah matriks sparse yang dihasilkan menjadi array 6, mengambil nama fitur menjadi model sebagai nama kolom untuk data frame. Untuk fitur names out, membuat data frame dari array yang dihasilkan sehingga kita bisa melihat hasil dalam format tabel. Dengan kesimpulan, kode ini dapat menunjukkan beberapa kali setiap kata muncul dalam setiap kalimat, sehingga kita bisa melihat referensi back of word dari data teks yang diberikan. Sekarang kita run. Nah, di sini sudah muncul beberapa kata yang muncul pada kalimat yang ada di data teks. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.